Halo semuanya, kita berjumpa lagi di video yang kedua, yaitu mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Masih ingat apa yang kita bahas di pertemuan pertama? Ya, kita sudah membahas mengenai manfaat adaptasi bagi tumbuhan. Ada 3 manfaatnya. Lalu kita juga sudah membahas mengenai ada yang masih ingat? Ya, macam-macam adaptasi tumbuhan. Coba siapa yang masih ingat yang sudah kita bahas di bagian pertama, yaitu tumbuhan yang beradaptasi terhadap musim tertentu dan tumbuhan yang mempunyai duri. Untuk yang mempunyai bulu halus dan lain sebagainya akan kita bahas di video kita kali ini. Sudah subscribe belum? Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya. Baik, kita mulai berikutnya, yaitu tumbuhan yang mempunyai bulu halus. Tumbuhan yang memiliki bulu halus, ada yang tahu tumbuhan apa ya? Banyak kita jumpai di sekitar kita, atau malah mungkin ada yang belum tahu ya. Contohnya yaitu bambu. Bambu memiliki batang yang berbulu halus. Dan hati-hati ketika kamu memegang tidak sengaja ya, memegang bulu halus pada bambu akan membuat tanganmu terasa gatal. Berikutnya yaitu tumbuhan yang menghasilkan getah. Ada yang bisa menyebutkan? Di sini Misinta kasih contoh 2. Ada tumbuhan yang berbuah dan tumbuhan yang berbunga. Coba tebak. Tepat sekali, tidak asing ini. Yang berbuah contohnya ini. Kalau tua, manis. Kalau muda, bisa dibuat sayur biasanya oleh ibu kalian. Sedangkan di bawahnya, kita punya tanaman bunga. Ya, namanya adalah buah nangka dan bunga kamboja. Kita tahu bahwa nangka dan kamboja itu sama-sama memiliki getah yang lengket. Berikutnya adalah tumbuhan yang memiliki bau tidak sedap. Tanaman apa ya? Mungkin bagi kita yang tinggal di daerah Jawa, kita jarang sekali menjumpai tanaman ini karena memang tidak terdapat di Pulau Jawa. Ya, ini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Nah, kalian tahu anak-anak, bunga Rafflesia arnoldi ini tidak memiliki batang, daun, ataupun akar yang sesungguhnya. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5. Ada beberapa spesies seperti Rafflesia arnoldi. Diameter bunganya mungkin lebih dari 100 cm dan beratnya bisa mencapai 10 kg loh. Bunga ini tampak dan berbau seperti daging yang busuk. Karena itulah kadang bunga ini disebut sebagai bunga bangkai ataupun bunga daging. Bunga raksasa juga sebutannya. Bau bunganya tidak enak sehingga menarik serangga seperti lalat dan kumbang kotoran dan dapat membawa serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Oleh karena itu, dapat membantu proses penyerbukan. Bagaimana, menarik bukan bunga Rafflesia arnoldi? Berikutnya adalah tumbuhan yang menghasilkan racun. Kita lihat contohnya, ini adalah bunga kecubung. Berikutnya kita bahas tumbuhan, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Dibagi menjadi 3, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Hidrofit tumbuhan yang hidup di wilayah berair, higrofit tumbuhan yang hidup di wilayah lembab, dan xerofit tumbuhan yang hidup di wilayah kering. Hidrofit contohnya adalah teratai. Kita bisa jumpai di kolam ikan. Kolam renang tidak ada ya. Ini hanya kita jumpai di kolam-kolam ikan. Berikutnya adalah tumbuhan bakau. Biasanya kita jumpai di pesisir pantai. Berikutnya adalah tumbuhan higrofit. Contohnya adalah pakis. Ada jenis pakis yang dapat kita makan.
Nah, lainnya kita punya jamur dan lumut. Jamur itu juga beberapa di antaranya bisa kita makan, antara lain jamur tiram. Ada yang pernah makan? Nah, berikutnya lumut. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidup yang kering, yaitu di daerah xerophit, yaitu kita sebut xerophit atau di daerah yang kering. Contohnya adalah kaktus dan lidah buaya. Kita tadi sudah di video yang pertama kita membahas kaktus, yaitu daunnya yang berubah bentuk menjadi duri. Kesimpulannya adalah meskipun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, berlari dan bergerak seperti manusia dan hewan, tumbuhan mempunyai cara untuk tetap bertahan hidup. Berikutnya, cara adaptasi tumbuhan bermacam-macam. Ada yang memiliki duri, bulu halus, ada juga yang mengeluarkan bau tidak sedap, ada yang memiliki racun. Dan yang ketiga, ada 3 macam adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Tumbuhan higrofit, dan xerofit. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian semua anak-anak hebat. Semangat dan salam kreatif. Bye-bye.